Bisa kami hadirkan sorotan berita satu terkait dengan libur panjang dan cuti bersama yang ditengarai menggerus produktivitas dan daya saing yang akan dipandu oleh rekan saya, Anissa Fauzia. Pemirsa, daya saing dan juga produktivitas negara Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain, terutama di kawasan ASEAN. Salah satu faktor pemicunya ini adalah karena banyaknya hari libur dan juga cuti bersama. Lalu apakah kebijakan dengan mempertimbangkan efektivitas dan juga efisiensi dari hari kerja ini sudah tepat atau malah menggerus produktivitas? Beberapa tanggal merah dan cuti bersama mewarnai bulan Mei 2024. Dua tanggal merah dan cuti bersama bahkan bertepatan dengan akhir pekan, sehingga jika dihitung bisa menjadi libur panjang. Berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pan-RB, terdapat 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama bagi pekerja sepanjang tahun 2024. Artinya, jumlah libur mencapai hampir 1 bulan. Jumlah libur yang panjang ditenggarai dapat mengganggu aktivitas usaha maupun produktivitas. Masalahnya, daya saing dan produktivitas kerja di Indonesia dianggap masih rendah dibanding dengan negara lain, terutama di kawasan ASEAN. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan kebijakan hari libur nasional bersifat wajib karena biasanya terkait dengan hari raya keagamaan. Sementara cuti bersama pekerja bersifat fakultatif alias tidak diwajibkan. Ida menegaskan bahwa cuti bersama adalah kebijakan opsional yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pekerjanya. Libur dan cuti bersama itu keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Pan-RB, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau libur, saya kira itu biasanya libur terkait dengan Hari Raya Keagamaan, ini sebagai bentuk toleransi antar umat beragama yang diberi kesempatan pada hari tersebut untuk menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing. Sementara anggota Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus menilai kebijakan libur dan cuti bersama yang terlalu panjang dalam setahun perlu dikaji ulang. Menurut Gus Pardi, libur dan cuti bersama yang panjang dinilai mengganggu produktivitas kerja sektor swasta yang berhubungan dengan pelayanan publik oleh kantor pemerintahan. Kebijakan cuti bersama ini memang perlu dilakukan kajian mendalam karena bagaimanapun sebagaimana kita ketahui bahwa produktivitas tenaga kerja kita ini kan jauh dari rata-rata negara-negara di ASEAN, begitu juga negara-negara yang ada di belahan dunia ini. Tentu ini jadi masalah pula manakala kita membicarakan produktivitasnya rendah, hari liburnya juga banyak, tentu ini akan memicu sesuatu yang kontraproduktif menurut hemat saya. Senada, anggota Komisi 9 DPR Rahmat Handoyo meminta Kementerian Tenaga Kerja bisa duduk bersama dengan berbagai elemen masyarakat, baik dari asosiasi pengusaha maupun pekerja, untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak. Nah, saya kira itu perlu ada duduk bersama kembali kalau menurut parlemen ya, ada diskusi panjang terhadap apa yang sudah dijalankan oleh kebijakan pemerintah itu, kemudian silakan duduk bersama-sama karena stakeholder-nya kan masyarakat juga mendapatkan asas manfaat, satu sektor sisinya juga industri juga ada asas manfaat, di satu sisi juga sektor industri yang lainnya juga mendapatkan satu tekanan. Nah, untuk itu saya kira setelah berjalan ini silakan seluruh komponen Apindo, Kadin, ya, kemudian juga Kementerian Tenaga duduk bersama untuk mengevaluasi. Sementara anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Haryadi Sukamdani mengungkapkan libur panjang berpotensi menurunkan produktivitas pekerja secara signifikan.
Haryadi menjelaskan sektor usaha terutama sektor perbankan, manufaktur, jasa logistik kargo, dan jasa konsultan mengalami dampak negatif yang signifikan akibat dari kebijakan ini. Penurunan produktivitas dalam pengurusan dokumen dan keterlambatan layanan menjadi masalah utama yang dihadapi. Penundaan layanan tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi juga melibatkan pelayanan publik di sektor pemerintah. Akibatnya, pelayanan terkait pengurusan dokumen di lembaga pemerintah juga terganggu. Misalnya saja, terutama yang terkait dengan kegiatan perbankan misalnya gitu ya. Kalau perbankannya ikut libur atau ikut cuti bersama, nah itu pasti akan menurunkan produktivitas, dalam arti kata pengurusan semua dokumen dan sebagainya itu akan menjadi lebih lambat. Demikian juga di instansi pemerintah maupun juga pelayanan publik itu pasti akan problem. Yang terkait dengan hampir semua sektor lah ya, misalnya seperti di sektor khususnya sektor produksi seperti manufaktur, lalu juga sektor yang terkait dengan jasa layanan kargo seperti itu, ya otomatis kan semuanya jadi telat ya. Lalu dari sisi kalau yang terkait dengan jasa, nah itu juga otomatis kan mau tidak mau terpaksa harus menunda services, misalnya jasa untuk konsultan misalnya kayak gitu ya, atau jasa untuk yang terkait dengan pelayanan umum. Menurut penelitian Regional Study on Labor Productivity in ASEAN pada 2023, produktivitas tenaga kerja Indonesia mencapai $23.890 Amerika per pekerja. Angka itu menempatkan Indonesia di peringkat 6 dari 10 negara Asia Tenggara. Libur dan cuti bersama panjang bak pisau bermata dua. Di satu sisi, libur dan cuti bersama yang panjang bisa berdampak baik pada sektor pariwisata. Tetapi sektor lain seperti manufaktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor usaha lainnya justru tertekan. Pakar menilai libur nasional dan cuti bersama sebanyak 27 hari dalam setahun dinilai terlalu panjang, sehingga menggerus daya saing dan produktivitas kerja. Ekonom senior sekaligus tim asistensi Menko Bidang Perekonomian, Raden Pardede mengungkapkan, produktivitas pekerja Indonesia lebih rendah dibandingkan pekerja di negara lain. Raden menyatakan, berkurangnya jumlah hari kerja berdampak pada berkurangnya produksi usaha. Hal ini dianggap daya saing dunia usaha di tanah air semakin terkikis dibandingkan negara lain. Kita ini kan tertinggal dibanding banyak negara, ya, dari sisi produktivitas seperti yang dikatakan tadi, dari sisi jumlah jam kerja. Jadi harapan saya adalah bahwa kita harus memikir ulang libur bersama. Jadi saya pikir concern daripada dunia usaha itu sangat masuk akal. Jangan terlalu banyak libur-libur yang tidak perlu. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad menilai jumlah libur nasional dan cuti bersama terlalu panjang membuat jumlah hari kerja produktif berkurang. Yang saya kira dampaknya yang pertama adalah kemampuan produksi dari industri itu akan berkurang ya. Dikhawatirkan ini akan menambah beban mereka karena mereka harus menggantinya pada lain hari dan itu bisa dihitung sebagai lembur. Nah, ini yang kemudian memang memberatkan dari pelaku usaha atau bisnis begitu. Selain mengikis daya saing dan menggerus produktivitas, libur dan cuti bersama panjang juga berisiko melemahkan investasi di tanah air. Tak hanya itu, bahkan juga berdampak negatif terhadap iklim investasi. Itu menurut saya memang harus dievaluasi, Mas. Karena apa? Karena ini akan berdampak buruk kepada kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dalam bidang investasi. Jadi para investor itu akan ragu karena kita terlalu banyak libur gitu ya. Jadi di mana kemudian saya katakan tadi produktivitasnya kaitannya dengan tingkat kepercayaan internasional kan. Di sisi lain, libur panjang juga dinilai memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor pariwisata. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan, pertumbuhan ekonomi muncul saat para pekerja yang sedang berlibur mengunjungi tempat wisata.
Sementara anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Haryadi Sukamdani menjelaskan, libur panjang tidak memiliki pengaruh yang begitu signifikan terhadap sektor pariwisata dan daya beli masyarakat. Haryadi menilai, tak semua wilayah menikmati dampak ekonomi dari libur panjang. Ya, menikmati itu juga nggak semua wilayah, Mas, nggak semua daerah. Daerah-daerah yang memang favorit saja yang tinggi ya, seperti misalnya Jogja, Bandung, Bali itu emang tinggi, Malang itu ya, tapi kalau secara keseluruhan ya relatif sebetulnya tidak begitu berdampak. Itu tadi karena libur panjang ini kan tidak diikuti oleh adanya dorongan peningkatan daya beli kan, beda dengan itu tadi Hari Raya Idul Fitri atau akhir tahun. Selain pariwisata, pusat perbelanjaan juga mendapat berkah dari banyaknya libur dan cuti bersama. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKB ini mengatur perubahan libur nasional dan cuti bersama 2024. Berdasarkan SKB 3 Menteri, hari libur nasional sepanjang 2024 berjumlah 17 hari. Dimulai dari Tahun Baru 2024, Isra Miraj Nabi Muhammad, Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, Wafat Isa Al-Masih, dan Paskah. Selanjutnya ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Buruh Internasional, Kenaikan Isa Al-Masih, Hari Raya Waisak, Hari Lahir Pancasila, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Islam, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Maulid Nabi Muhammad, dan Hari Raya Natal. Sementara cuti bersama berjumlah 10 hari. Berturut-turut ada cuti bersama Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, 4 hari cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Kenaikan Isa Al-Masih, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Adha, dan Hari Raya Natal. Secara keseluruhan, jumlah libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2024 berjumlah 27 hari. Jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah libur berikut cuti bersama di Indonesia lebih banyak. Malaysia memiliki libur 19 hari, Jepang 16 hari, Singapura 11 hari, Amerika Serikat 11 hari, dan Jerman 9 hari. Riuh suara meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait kebijakan libur panjang dan cuti bersama. Tujuan evaluasi adalah meningkatkan produktivitas industri. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Angga Wira, menyatakan tidak semua sektor industri dapat menerapkan kebijakan yang efektif. Angga menyatakan diperlukan pemilahan terhadap masing-masing industri untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas operasional. Detailnya, kebijakan libur panjang dan cuti bersama diterapkan berdasarkan klaster industri. Dengan pendekatan ini, penerapan kebijakan bisa disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari tiap-tiap sektor industri. Masing-masing industri terkait dalam kebijakan libur panjang atau cuti bersama ini bisa menerapkan kebijakan di klaster industrinya. Penerapannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau efektivitas daripada industri tersebut ya. Harus dibuat suatu klaster industrinya ya. Jadi masing-masing klaster industri bisa membuat suatu afirmasi kebijakan terkait penerapan libur panjang ini, karena mungkin ada industri-industri yang memang benar-benar bisa terdampak ya terkait produktivitas tadi, atau mungkin ada industri-industri juga yang pada akhirnya bisa mendapatkan insentif ya saat saat adanya libur panjang ini. Selain itu, diusulkan juga penerapan sistem kerja hybrid untuk beberapa sektor perusahaan. Dengan cara ini, tidak semua pekerja perlu hadir di kantor dan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan efisiensi dalam operasional perusahaan.
Ya pemirsa, libur dan juga cuti bersama yang panjang ini berdampak pada produktivitas industri dan juga sektor usaha. Akan tetapi di sisi lain dari sektor pariwisata justru malah menampung banyak berkah dari adanya libur panjang ini. Pro dan kontra ini tentu perlu disikapi oleh pemerintah agar tidak berdampak pada produktivitas maupun daya saing.